Halo guys, kembali sama gue Meti Safari Salomo. Jadi kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk belajar untuk menjadi AI engineer hari ketiga. Jadi kemarin kita udah belajar kan ya, kita udah belajar yang namanya learn string manipulation by building a cipher. Jadi ini kita di sini kita ngebuat sandi. Nah, kita pakai caranya itu ya Caesar cipher dan juga Beginner cipher. Lalu di sini kita belajar yang selanjutnya itu kita belajar eh, penggunaan nomor dan angka dan string gitu pakai algoritma Loudon. Nah, sekarang kita akan belajar lambda function dengan nge-build expense tracker. Expense tuh berarti biaya, tracker biaya gitu ya. Coba keluar ya. Expense tracker, pengeluaran, pelacak pengeluaran. Lambda function ternyata saya bercepat. Fungsi lambda memberi Anda cara ringkas untuk menuliskan fungsi kecil dan mudah dibuang dalam kode Anda. Fungsi kecil salah lama, kita langsung mulai aja ya guys. Oh, sini kita belajar list. Sebuah list adalah tipe data network is container yang bekerja sebagai wadah gitu, wadah ya, untuk value-value lain, nilai-nilai lain. Contoh sample list. Nah, di sini berarti listnya itu isinya integer ya guys. Nah, ini empty ya, kosong. By the square brackets around all the values. Apa nih maksudnya? Characterized ditandai dengan tanda kurung siku di sekitar semua nilai. Oke, nah ini ya kayak gini. Ini isinya string, listnya string. If the list does not contain any values, then it is an empty list. Kosong ya. Kalau nggak ada value, nggak ada nilai di dalam string yang nggak ada nilai, berarti ya kosong. List can contain different data types. Oh, bisa beda-beda ya. Misalkan pesan ini string lagi, ini integer, string. Oh, bisa ada list lagi. Oke. Create variable list. Kita di sini akan membuat list kosong. Oke, kita lanjut guys. Aduh lamanya ya. To add item to list, we can write between square brackets, separating the values with commas. Jadi kita bisa bisa nambahin sebuah tipe data atau sebuah nilai list dengan cara kita isi di dalam tutup kurungnya. Apa sih nama tutup kurung? Tanda kurung siku. Jadi tanda kurung siku 1 dan 2. Nah, ini berarti integer, value dalam listnya itu integer. Python punya banyak metode untuk membuat list, seperti metode untuk menambahkan dan menghapus list item, menghapus item list. Kita bisa menambahkan dengan cara menggunakan metode append. Example, ini kan contoh. Terus ditambahkan integer 7, nambah jadi 4567. Oke, berarti list dot append.
oke oke benar ini. Terus kita print, kita disuruh print my list 1 2 3 guys, 1 2 3. Oke, kita lanjut. Append untuk menambahkan berarti ya guys, menambahkan sebuah value ke dalam suatu list. Iklan biasa lah guys, modul gratisan kita santuy dulu. You can also access a single element. Kamu juga bisa mengakses elemen tunggal untuk mendapatkan value-nya. List merupakan zero index atau index null, like seperti strings A. Pokoknya kayak kemarin berarti ya guys. Yang apa, kalau misalkan nih stringnya nih akses nih. Nah, berarti indeks nolnya itu A. Berarti list juga gitu. Tapi list itu nolnya ini, terus satunya ini, terus duanya ini. Gitu. Berarti ini isinya 0 sampai 2 ini, karena 3 doang kan. To access an element, we use bracket notation for example. Tuh, untuk mengakses sebuah elemen, kamu harus menggunakan notasi bracket untuk contoh. For example, ini example list index 1. Nah, jadi the second element, kita ini print the first element. Berarti ini bisa ya. Nolnya kan kita satu kan, makanya punya S1. Mutable. Python list are mutable, which means can be changed. Mutable itu apa ya? Makanya yang mungkin berubah. Mutable itu yang mungkin berubah. List Python itu merupakan list Python sangat mungkin untuk berubah, yang berarti nilai dari item-item list ini semua bisa diubah. Kita bisa mengubah nilai-nilai dari isi listnya tersebut. You can change the value of using the bracket notation. Oh, jadi tinggal dipanggil indeks yang mau kita ubah, lalu kasih apa yang mau kita ubah gitu guys. Terus make up sampai level. Nah, iya. Change the first element of my list to 0, then print first list to check the value. Oke. Kita indeks berapa kan? Indeks 0 ya. List indeks 0 jadi 0. Terus kita print my list 023 seperti itu. Untuk mengubah isi list, the insert method, metode insert bisa menambahkan elemen pada posisi manapun di list. Argumen pertama is the position. Oh, ini posisi, berarti ini indeksnya. Berarti ntar kalau misalkan kayak gini aku ganti yang ini, yang ini.
kan 0 1 2 berarti yang 6 yang keubah. Ini kan nggak ya, berarti nggak akan hilang. Berarti ini jadi indeks 3, ini indeks 4, ini masuk ke indeks 2, jadi di tengah-tengahnya dari pokoknya di antara 5 dan 6. Ini contoh, for example here's how to add a new element, insert position 4567 kayak tadi, dimasukin ke antara 5 dan 6. Sebenarnya bukan di antara ya, karena ini kan di tiban di sini kan, bukan di tiban sih. Jadi 6 sama 6-nya itu digeser. Nah, ntar hasilnya begini. My list, insert. Ini kita disuruh berarti 1. Ini 1. Terus kita pen. Misalnya. No, 1 2 3. It's to say for you. The pop. Metode pop bisa digunakan untuk menghapus sebuah elemen dari sebuah list secara default. Secara defaultnya itu dia bakal menghapus yang terakhir, kayak elemen terakhir untuk sebuah list. Berarti kalau misalnya dari sini orange-nya yang hilang nggak sih? Kalau ininya 0, misalkan kayak pop 2, pop ini jadi kosong gitu. Kalau kosong kan berarti default. Ini karena tapi ini 2 berarti lemon. Indeks 2 berarti 1 2 3 tomat. Tomat yang iya benar, tomat yang itu. In this case, remove the element at index 2 of the list. Tomat kan 2. The last element. Kan ini defaultnya nih guys. Jadi kosong, nggak ada nomor indeksnya. My list dot pop. Dan ini hilang nih. Kita print my list 012. Oke, jadi di sini akan memulai project kita kan. Nah, berarti kita belajar tentang list. List itu isinya bisa semua tipe data, bisa semua tipe data itu bisa masuk ke dalam list, dan juga di dalam list bisa beragam tipe datanya apa, dan juga di dalam list bisa ada list lagi. Nah, kalau yang untuk mengakses list di dalam list ini ya gue belum tahu sih cara gimana, tapi mungkin ya mainin kita kayak nggak tahu lah, ntar kita lihat nanti aja lah ya, siapa tahu nanti kita pakai yang di project yang akan dikasih oleh Record Cam ini seperti apa. Lalu kita udah belajar itu. Lalu ada juga metode append itu untuk menambahkan sebuah value tapi di terakhir, yang paling terakhir, untuk menambahkan value tapi dia jadi nambah indeks lagi di belakang. Jadi misalkan ada 0 1 2 doang, ntar nambah lagi jadi indeks 3. Nah di situ dia. Lalu juga ada ini cara mengubahnya. Jadi kayak untuk memanipulasi dari listnya itu kita bisa pakai sama dengan, jadi indeks, jadi misalkan sebuah variable listnya, terus indeks sama dengan value yang mau kita ganti. Kalau kita ada juga belajar tentang insert. Nah, insert ini kita untuk menambahkan tapi
Jadi kita bisa bebas mau taruh di mana. Misalkan mau di indeks 1, misalkan ada 5 indeks, 0 1 2 3 4 5. Nah, kita mau taruh di indeks 2. Ini kan 2 kan, berarti kan 0 1 2 3 4. Taruh 2 tek, ntar jadi ada ini. Jadi 0 1 2 3 4 5. Nah, yang kita insertkan itu misalkan 2. Nah, udah di sini ya. Ada pop untuk meremove si index, meremove value, menghapus value. I was watching Netflix all day long. Di project ini kita akan ngebangun project simple tapi fungsional expand, ya, tapi berfungsi apa nih, functional. Ini sebenarnya ngerti, cuma takut salah ngejelasinnya. Pelacak pengeluaran fungsional dalam Python. Nah, gitu. Kita di sini disuruh define function. Kita bikin function, ya, add expense, menambahkan pengeluaran, dan di dalamnya ada parameter. Oke, expenses yaitu pengeluaran, amount, jumlah, dan kategorinya. Biar nggak error, karena kan kita belum tahu isinya nanti apa. Kita paste dulu biar nggak error. Sini kita bikin list, empty list kosong. Nah, terus sudah list kita bikin. Terus the expenses parameter of your parameter expensesnya dari fungsi add expense akan menjadi list dari pengeluaran. You want to be able, kamu mau ini bisa untuk menambahkan item di your list pada di akhir listnya. For that you will use the append list method, waterfall method on the expenses list. Oh, expenses append. Don't pass ini argumen to append. A dictionary ini dictionary kalau bahasa Indonesia kamus, ya. Sebuah kamus adalah sebuah built-in data type. Built-in berarti kan di dalam, berarti udah dari bawaannya Python. Bawaan lain tipe data si Python. Dictionary tadi apa? Sebuah pokoknya udah lah, nggak usah ditranslakin ya dictionary-nya. Dictionary itu adalah sebuah koleksi data dalam berupa key value pairs, nilai kunci yang berpasangan ini kan maksudnya. Dictionaries are defined with curly braces. Kamus didefinisikan dengan kurung kurawal, curly braces, kurung kurawal, dan mereka mengandung value pairs
kunci, nilai kunci kan, pasangan kunci nilai, kunci nilai terpisah dengan koma. Each key is followed by, oh nih bener kan, pairs kan, sepasang lah berarti. Berarti terpisahkannya oleh ini si kolon, kolon tuh titik dua. Nih ini dia, jadi ini kunci nih, ini kunci, ini kunci, nilai kunci, nilai, let's say kita nilai aja. Jadi ini index above, oh tuh, jadi amount, jadi ini sama ini adalah kuncinya nih, kunci ini value nya, ini amount sama kategori itu kunci, ini 50 sama food value nilai ya. Create a dictionary with a key amount. And value of the amount parameter dan pass your new dictionary. Kita disuruh bikin di dalam sini kan, amount huruf perawat, amount nah, ini kuncinya amount, kita ambil dari parameter ini, kita ambil dari parameter apa jadikan gini ya, salah deh indentasinya. Nah udah amount itu package, jadi kita bikin dictionary dulu baru kita actualize. Oh salah ya, kamu seharusnya nge-paste amount kali ya. Oke, random terus dot apa nih, pas kan gini kan, create a dictionary with a key, ya kan key-nya amount, terus value nya amount. Oh iya nggak bisa dong, dictionary bro, anjir. Asyik nih.
Bentar guys, ini seperti ini buat kamu yang kunci jumlah. Nah, pemilihan parameter paste panggilan apa ya? Iya banyak paham sih, mungkin nikah bukan begini kan. Passwordnya guys, ini udah ada dari forum. Read a dictionary Kiman pada penuh dictionary amount. Iya, apa expenses? Oh begini tapi oh dia begini. Kalau gua kan dictionary doang, dia dictionary doang. Jangan membuat variabel with a single line. Berarti gini doang. Berarti bisa ini. Oh, oke, coba kita coba guys. Ini, nah, oke. Ini ya guys, mana? Penyelamat dari UDC, kamu penyelamat. Kita menghabiskan waktu lumayan lama ya buat misalnya. Oke, yang penting lanjut. Tapi sebenarnya bisa kan ya guys? Coba ya. Coba doang nih, nyoba doang guys. Ini kita hapus dulu. Ini kita bikin jadi dictionary. Terus dictionary amount
terus print expenses nya, terus kita panggil add expense. Oh iya, coba yes. Ini kita bikin satu. Mau sama satu. Terus ini kita hapus. Prefernya expenses. Kan udah dari sini. Maunya satu. Kita hapus. Oke, sekarang. Oh shit, lupa gua. Ini coba tes ini, tes. Kanan. Bisa guys sebenarnya. Aman coy, bisa. Sebenarnya yang tadi benar. Gak tahu kenapa harus begini. Lanjut ya guys, kita masukin value lain. Expense please. Tambahkan nilai kunci, pasangan nilai kunci lagi ke dalam dictionary yang akan kamu tambahkan ke list expense. Use the string category as the key. Sama kah? Kategori. Ya ampun, lupa kurang awal lagi. Ini kah? Oh iya, ngapain ya bikin baru tambahnya begini. Enak. Pertama selanjutnya kita akan define a function. Kita bikin function lagi namanya print expense. Kita menampilkan pengeluaran kita. Print expenses, parameternya cuma expense. Fungsi ini nanti akan menjadi display, akan digunakan sebagai display untuk masing-masing pengeluaran di list kamu. Fill the body of your new function with pass. Kita pass biar nggak error. Bisa lo pasnya cuma satu.
inside the print expense function bikin produk look in expenses print expenses. Ini F string, gue lupa F nya namanya apa ya. F string format ya, format string apa sih namanya, format kepanjangan. Ini dapetnya dari si Copilot format string. Masih ya, saya terus saya next you are going to display. Oke, mari kita display. Ini kan belum ada karena belum dipanggil juga fungsinya. Di Python sebuah ada hal penting yang perlu diketahui, yaitu adalah the same type of code sama code used to define string cannot be used to. Oh ini tuh, ini kalau misalnya dalamnya ada quote, jadi pas tipenya sama nih, tek. Habis ini nggak valid karena nanti ininya ya cuma di sini doang. Ntar nih stringnya jadinya ini doang. Nah yang ini jatuhnya jadi kayak nggak jadi apa-apa, jadi kayak variabel luka. Oh bukan, cuma kayak salah aja nih. Ntar ini misalkan ini di sini koma lagi, nah dari sini sampai bawah sini ntar jadi string semua. Escape the code by prepending the backslash it. Oke, kalau gue sih kayaknya lebih pakai ini sih, lebih mudah. You need to use bracket notation and include the key between the square brackets. Okay. Interpolating the expense dictionary. Interpolating. Walaupun banyak banget istilah-istilah. Interpolasi, apa itu interpolasi? Nah itu interpolasi. Mendapatkan nilai di antara dua data atau lebih yang sudah diketahui nilainya. Mendapatkan nilai, intinya interpolasi itu mendapatkan nilai. Sebuah string expression to access the value of amount.
untuk mengakses. Oh, oke. Aku dipakainya gitu ya. Nah, seperti ini. Sama. Ayo, kalau kemauan nih. Oke, sorry. Jadi ini menampilkan string amount. Jadi tertampilnya itu amount, terus teks ini ya jumlah, terus kategorinya. Kalau kita perlu fungsi untuk mengkalkulasikan total expenses, parameternya expenses. It's to apa nih, anonymous function. Apa ini guys? Fungsi lambda adalah fungsi singkatan anonim dalam Python, ideal untuk tugas sederhana dan satu kali. Mereka identifikasikan dengan lambda keyword, lambda x, spr, expression, and they use the following syntax. Rajin sintaksnya. Ini fungsinya apa? Contoh di atas, x merepresentasikan sebuah parameter untuk digunakan di ekspresi, dan ini it x ini beraksi sama seperti parameter secara tradisional. Berarti sama, ini fungsinya buat di sini dong, parameter kayak gini. Tapi dia pakai lambda x, expression. Wah, kan? Expression is the expression. XPR ini sintaks XPR ini adalah ekspresi yang gets evaluated, yang mendapatkan evaluasi dan akan mereturn ketika fungsi lambda dipanggil. Yang dievaluasi dan dikembalikan saat fungsi lambda dipanggil. Oke. Create a variable test. Lambda function detects an x, lambda x kolon terus x kali 2 kali 2. Oke.
baru nih guys, baru tahu apa nih. Untuk memanggil fungsi lambda, kamu bisa menggunakan sintaks fungsi yang biasa dengan parenthesis. Parenthesis itu yang itu after the variable name. Variable lambda misteri asal argumen. Ini paste. Ini caranya. Orang kita sudah nggak tahu ya. Oke. Map, fungsi map, fungsi apa lagi tuh? Fungsi lambda can be value bisa digabungkan ini value gabungan yang berharga. Coba kalian pilih ini harga global. Fungsi lambda dapat dikombinasikan ya, dapat dikombinasikan dengan fungsi map. Yang akan mengeksekusi fungsi tertentu untuk tiap elemen di dalam koleksi of object such as a list. Oke. Berarti kalau berarti ntar tinggal print ini apa dong? The function is to execute is passed. Fungsi ini akan mengeksekut fungsi untuk mengeksekusi pass as the first argument. Untuk mengeksekusi, berarti ini eksekusinya nih, berarti untuk menghitung lah anggap aja, untuk iterable iterasinya is passed as the second. Ya ini buat mengeksekusinya. Map itu kalau pakai map berarti eksekusinya di sini, terus dan iterasinya di sini. The result of the example problem ini 246 karena semua dikali. Modifier print argument.
Hmm. Ini buat mengoperasikannya berapa kayak map itu untuk ini sebenarnya map itu untuk oh ya kan tadi dicoba kan jadi ngedouble gitu kan, karena kan yang ini indeks doang jadi nggak tahu X-nya yang mana. Oke, cukup bingung. Ah, which is the string representation of the map object. Kamu seharusnya melihat sesuatu seperti map object at ini benar yang ditampilkan di konsol. Ini konsol, ini konsol, which is yang itu adalah sebuah representasi string objek map yang dikendalikan oleh map fungsi metode map. Untuk mendapatkan output yang bisa dibaca, kamu perlu ini to turn the map, kamu perlu membalikkan objek ke list, objek ke list, do it by passing the map, passing the map call as the argument to list the function. List itu 4, 6, 10, 16 ya. The sum function returns the sum. Sum kan nambahin kan, summary. Itulah intinya lah. Mesti sum mengembalikan sum. Summary. Fungsi jumlah mengembalikan jumlah of the items, jumlah terhadap item in the iterable, which is passed as argument. Kamu akan menggunakan sum bersama dengan map dan lambda untuk mendapatkan total jumlah ekspansi pengeluaran. Untuk sekarang, make a little test. Buatlah sebuah tes dan ubah the print code, baiklah replacing the list with the call sum, menambahkan semuanya berarti ya. Iya benar, tekan 10, 16, tekan 6. Iklan, another iklan guys.
Sekarang selanjutnya kamu akan mengimplementasikan logika yang sama ke dalam total fungsi total. Oke, kita bikin lagi ya guys. Kita bikin lagi. Lambda expenses ini, terus expense itu diekspektasikan sebagai dictionary, dan lambda fungsimu harusnya mengembalikan value of berarti kita harus mengakses dictionary kita, berarti expect amount ini berarti expenses amount gitu Pak. Begini Pak guys, betul guys, mantap. Sekarang panggil map expenses ini kan expense, terus expense salah, besok ya pass your lambda function ya udah expense. Oh shit, itu bener apa? Tadi itu ada list, terus map, terus text, sama index. Expenses list.
Oh, oke. Alright. Hmm, estimate Bangga X. Bangga expenses 6. Udah. Terima kasih. Anjay. Oke. Nah, guys, otak gue rada lemot. Sekarang ke dalam sum. Sum. Pattern sum. Elektronik. Baca menantu Indonesia. Oh, what the hell? Bisa tuh. Baru tuh. Return. Bisa anjir. Oke. Bisa guys. Define a function. Parameter expenses. Nama kategori. Nanti dalam filter, dalam fungsi ini dengan sebuah lambda function lambda
evaluasi buku politik. Oh my god, the filter tidak motion allows you to select items. Filter fungsi allows you, memperbolehkan, mengizinkan apa untuk select, untuk memilih item untuk dari sebuah iterable seperti list berdasarkan output dari sebuah fungsi. Contoh function myList, kan dua-duanya ini kan sebuah fungsi. Ini fungsinya ini listnya, berarti naruh list terus naruh si ini guys, expenses ini guys. Sebuah fungsi dan sebuah iterable sebagai second argument, it returns an iterator. Ini lah apa itu iterable dan iterator. Kita tunggu copilot. Penjelasan tentang iterable dan iterator adalah objek yang dapat diulang seperti daftar list, tuple, string, atau bahkan objek yang dibuat khusus. Oke. Jadi iterable itu adalah objek yang memiliki indeks. Kayaknya ini. Terus objek ini memiliki metode bawaan. Iter yang mengembalikan sebuah iterator. Contoh iterable, list ada iterable, myString juga nih, hello juga iterable. Anda dapat menggunakan struktur seperti form untuk mengiterasi sebuah iterable. Ya, kita tahu ntar kalau misalkan ini my item, contoh nih my list, ntar keluarnya 1 2 3 guys sih. Terus iterator adalah objek yang mewakili sebuah aliran data yang dapat diakses satu per satu. Iterator memiliki dua metode, mengembalikan dirinya sebagai iterator, mengembalikan yang berikutnya dengan data. Contoh membuat iterator dari iterable. MyList ini kan iterable, my iterator, iter MyList. Oke. Next my iterator, waktu cuma 1. Class counter kita coba deh ini. Self start m, self start apa lagi? Self start m, ini kan parameter. Biasanya init initial.
apa ya, nggak tahu, filter. Ya intinya begitu lah guys. Select item from triangle, terus gitu gitu lah. Filter, pixel function, argumen, fungsi, terus si treble di second argumen. Juga return sebuah iterator, which is special object that yang adalah objek spesial yang memungkinkan kamu untuk mengiterasi melewati elemen of collection itu kan kayak list atau dictionary. The result of the example above is an iterator. Hasil dari contoh di atas itu adalah sebuah iterator yang containing itu yang memiliki sebuah kan containing yang berisi materi yang berisikan elemen dari my list. We can filter expense by function column filter. Gue penasaran hasilnya gimana, tapi kalau dia sih kayak true ya, true or false, karena comparison kan. The next step is to define the main function. Fill the board function body with the expenses separated at the beginning. Okay. Sudah. Ayo, apalagi? While loop. Sebuah while loop adalah another kind of loop. Jadi cara lain untuk ngeloop yang berjalan across a portion of code, yang akan berjalan jadi kodenya akan berjalan terus selama specified conditionnya itu ya true. Loop terminates when the condition become false. Jadi loopnya berhenti ketika kondisinya false atau nggak benar. While condition, cara makainya guys, while terus condition. You know the expenses list, lihat while loop, while is true, terus ini terus print string, print oke, nilai satu loop body to show the program. Oke, sudah bang the while loop you created, while loop yang kamu bikin di step sebelumnya adalah sebuah infinite loop atau yang tidak akan berhenti, yang akan mengizinkan program untuk secara terus menerus present, menampilkan menu
opsi menu sampai user memutuskan untuk keluar. After the print keluar kan ada print. Ini mau bikin user interface ya sih, user buat user mengakses. Expenses. Day for you. Jadi nanti ketika user ngasih inputan 5 enjoy salah dong. Kondisinya jadi false. Itu ya? Ini kan? Ini kenapa nih? I was watching Netflix all the time. The input function take user input. Benar. Input kamu akan menggunakan conditional statement untuk ngecek user choice apakah satu, jika user satu pakai if statement untuk cek if choice satu memang the amount of the expense needs to be converted for performing. Jadi kita harus mengubah sih ini kan karena ini string kan, input user itu always string kalau nggak salah ya. Di sini kita ubah tipe datanya menjadi float. Itu ya kan? Oh salah guys, maaf, bukan di sini. Nah. Kategori ini pasti string sih.
non kategori di sini code folder expenses add ke frequency dengan expenses non kategori. Iklan. Wah, udah 1,5 jam ya guys. List all expenses you can pause. You can pause. You can use. Ayo. Okay. All expenses. I'm watching Netflix all day long. After the print call, call the print expenses function. Untuk menampilkan display. Wah, no. Untuk muncul total. Aduh. Kok bisa ada guys? Filter expenses by kategori.
lagi sih. Udah 1,5 jam guys. Nah, ini udah nggak bener. Oh my god, kurang pas. Filter the expenses and print the filter list variable. Setelah print all, kamu perlu untuk memfilter pengeluaran dan ngeprint list yang udah filter. Bikin variabel lagi. Kenapa harus filter lagi? Assign it to all to expenses. Oke, masih maksudnya expenses past untuk menyediakan program. Oke, kita bikin yang kedua. Baik sih. Baik. Wow, main check. Oh my god, it's finally finished, bro. Ya begitulah guys. Jadi di sini kita belajar banyak banget ya. Kepala gue mumet, bro. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Banyak banget, anjay. Dari penggunaan dari cara bikin list ya, bikin dictionary, terus metode-metode yang ada di dalam list, dan juga ada yang namanya lambda, manipulasi list juga ada. Terus kita bikin cara bikin itu apa, kita ngebikin jatuhnya ini aplikasi dari sini, maksudnya kayak logika aplikasi gitu. Kalau enggak anggap aja gampangnya logika ini logika kasir, kalau enggak ngelis storage seperti itulah. Di sini kita perdana penggunaan while. Ya, gue sendiri sebenarnya pernah, cuma yang apa kita akan belajar dari ya. Nah terus kita juga bisa mengubah tipe data menggunakan cara seperti ini. Antar berarti di sini bisa diubah nih, bisa integer, tapi kan kalau integer dia komanya nggak ada. Oke, mungkin kali ini kita begitu aja ya guys ya. Sudah selesai, kita lanjut ketemuan kayak kelas aja gitu ya guys.
Pokoknya kita lanjut nanti ke Python based compression by building a cache converter program. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Udah energi gue habis banget ya. See you in the next video.